Berikutnya pemirsa kita akan saksikan terlebih dahulu informasi seputar beragam dinamika perekonomian nasional, mulai dari kebijakan pemerintah hingga ekonomi kerakyatan yang telah kami rangkum dalam Ekonomi Merah Putih. Berikut informasinya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto menghadiri penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia atau KSTI di JCC Jakarta pada Minggu pagi. Dalam acara penutupan kali ini, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perguruan tinggi adalah tempat untuk beradu gagasan yang menjadi salah satu bentuk kebebasan akademis dan bukan menjadi tempat pertentangan. Prabowo juga mengatakan bahwa dirinya telah menerima berbagai usulan dan pertanyaan dari para rektor serta ilmuwan yang hadir. Ia pun menyampaikan apresiasi mendalam atas kontribusi dan masukan yang diberikan para akademisi dan ilmuwan. Sebelumnya Prabowo juga menghadiri pembukaan Sarasehan KSTI yang dimulai pada 26 Juni lalu. Kedatangan Presiden Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming serta sejumlah menteri lainnya. Bertajuk Strategi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia, acara Sarasehan mempertemukan pemerintah, dosen, dan pemangku kebijakan. Dalam pidatonya, Prabowo menilai para guru besar dan rektor merupakan kelompok intelektual terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia. Oleh karena itu, berbagai inovasi dan kemajuan suatu negara selalu lahir dari pemikiran para akademisi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia meresmikan mini LNG plant milik PT Sumber Aneka Gas di Tuban, Jawa Timur pada Kamis 25 Juni 2026. Hal ini sebagai upaya memperkuat pemanfaatan gas bumi untuk mendukung kebutuhan energi dan perekonomian nasional. Pembangunan infrastruktur gas bumi seperti mini LNG plant ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat ketersediaan energi nasional, meningkatkan akses energi yang lebih bersih, serta memperluas pemanfaatan gas bumi sebagai energi transisi menuju sistem energi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Pengembangan fasilitas LNG juga menjadi salah satu solusi untuk menjangkau wilayah yang belum terhubung jaringan pipa gas, sehingga manfaat gas bumi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat dan pelaku usaha. Adapun investasi yang dilakukan PT Sumber Aneka Gas melalui pembangunan mini LNG plant ini memiliki nilai investasi sebesar 1,1 triliun rupiah. Investasi ini tidak hanya menghasilkan infrastruktur energi yang strategis, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata melalui penyerapan lebih dari 330 tenaga kerja serta mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi di wilayah sekitar. Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas atau Satgas PHK seusai menggelar pertemuan dengan DPR dan Serikat Buruh pada Jumat 26 Juni 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Satgas tersebut dibentuk seiring adanya potensi PHK sebanyak 150.000 buruh, yang mana 55.000 diantaranya merupakan buruh industri keramik di Bekasi. Prasetyo menjelaskan, Satgas itu akan berkoordinasi hingga memetakan perusahaan yang terancam melakukan PHK terhadap para buruh. Nantinya, dirinya akan menggandeng DPR, sejumlah serikat buruh, kepolisian, maupun Kementerian Ketenagakerjaan untuk memitigasi ancaman PHK. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut bahwa Satgas akan rutin menggelar pertemuan untuk mengantisipasi PHK para buruh. Diharapkan, Satgas PHK tidak hanya berupaya menekan angka PHK, tetapi juga memastikan hak-hak pekerja yang terdampak tetap terpenuhi.